Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi, masih dalam hal yang sama. Tetapi untuk kali ini kita akan masuk pada latihan soal. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, ada konsep yang perlu saya beritahu ke kalian, konsep tambahan. Nah, konsep tambahannya itu apa? Nah, konsep tambahannya saya beritahu tentang bagaimana torsi itu bekerja pada beberapa titik. Nah, misal saya punya suatu benda. Nah, benda ini saya beri poros tepat di pusat atau di tengahnya saya beri titik A. Dari pusat menuju ke tepi saya beri nilai sebesar 0,5 meter. Lalu apabila saya beri gaya, nah gayanya saya beri salah satu di sisinya di sini saya beri gaya menuju ke atas sebesar F1 yaitu 10 Newton. Nah, dalam hal ini ketika kita meminta untuk seseorang menghitung nilai torsinya, maka kita bisa membuka torsi 1 bernilai F1 dikalikan lengan gayanya. Lengan gayanya kita tahu besarnya 0,5 meter di sini. Karena kita sudah tahu bahwa sudut yang dibentuk itu tepat 90 derajat atau siku-siku, maka kita langsung menggunakan F1 kalikan R. Nah, kita akan masukkan nilainya. F1 10, R-nya 0,5. Maka menghasilkan nilai sebesar 5 Newton meter. Nah, pada konteks ini akan saya bandingkan dengan keadaan di mana saya memberi gaya lain atau gaya yang sama boleh, tapi arahnya menuju ke pusat. Misalnya ini saya berikan F2. Nah, ketika saya berikan di sini F2, bagaimana nilai torsi keduanya? Nah, perlu diketahui adanya lengan gaya dan juga gaya yang bekerja itu menghasilkan nilai torsi. Nah, berapapun sudutnya, ketika ada pada suatu lengan gaya, maka akan menghasilkan perputaran. Tetapi di sini kita lihat tidak ada lengan gaya. Berarti antara F2 dengan pusatnya itu tepat. Maka torsi di benda F2 itu menghasilkan nilai torsi 0. Berarti untuk catatan kita, catatan tambahan, bahwa torsi di poros itu menghasilkan nilai 0. Gitu ya. Halo semuanya, baiklah kita akan masuk pada latihan soal yang selanjutnya. Ya, sebelum kita masuk latihan soal, kita masuk dulu ke contoh soal. Kita ambil dari buku paket halaman 68 nomor 1B. Nah, dalam hal ini, di dalam buku nilai masing-masing gayanya belum diketahui. Maka saya tambahkan F1 sama dengan F2 sampai dengan F5 ya. Jadi semua F-nya sama. Yaitu saya beri nilai 10 Newton. Nah, selanjutnya yang ditanyakan berapa torsi total yang terjadi. Torsi total yang terjadi dalam hal ini kita akan buka dulu porosnya tepat berada di posisi A. Maka poros ini menentukan nanti perputarannya ke arah mana, sehingga akan kita ketahui nilai keadaan positif dan negatifnya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu dari mula-mula F1. Dari F1 kita lihat arah torsinya, kita bisa ketahui perpanjangan gayanya menuju ke arah poros itu tidak membentuk lengan. Maka untuk F1 nilai torsinya itu 0 karena tidak membentuk lengan ya. Nah, selanjutnya berarti kita bisa lihat juga F5. Nah, F5 di sini tepat di poros. Karena tepat di poros, maka F5 juga tidak menghasilkan perputaran atau torsi. Maka torsinya nilainya 0. Nah, untuk F2 kita bisa buka terlebih dahulu. F2 ini terurai. Jadi gayanya diuraikan menuju ke F2X dan di sini menuju ke F2Y. Nah, untuk F2X dan F2Y berarti masing-masing torsinya juga akan menghasilkan keadaan yang tidak sama. Maka di sini saya buka F2 itu menghasilkan 2 torsi oleh F2X dan oleh F2Y. Nah, sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu lengan gaya yang dibentuk oleh F2X dan F2Y. Nah, lengan gayanya dari posisi F2X, di sini lengannya saya arahkan menuju ke pusat A, bisa diperpanjang sampai ke sini. Nah, inilah perpanjangan gaya untuk F2X. Nah, perpanjangan gaya ini
ketika mau diputar, maka akan menghasilkan perputaran yang ke arah ini. Nah, ini adalah perputaran yang dihasilkan oleh F2X. Maka lengan gayanya kita akan cari yang tegak lurus terhadap poros atau terhadap gayanya. Maka yang tegak lurus itu memiliki nilai sebesar 3 meter. Sehingga kita bisa tuliskan F2X menghasilkan torsi 2X yang besarnya F2X dikalikan lengannya, F2X dikalikan R. Karena arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya nanti akan menghasilkan nilai minus. Sehingga F2X akan memunculkan nilai sebesar F2X dikalikan lengan gayanya, yaitu 3 meter. Nah, kita bisa lihat lengan gaya menuju ke pusatnya sebesar 3 meter. Nah, berarti nanti kita bisa menghitung berapa nilai torsi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita buka terlebih dahulu torsi untuk 2Y. Nah, perpanjangan gayanya kita bisa lihat gaya F2 ada di sini. Nah, apabila saya perpanjang, nah perpanjangannya sampai di sini. Nah, perpanjangan gayanya menghasilkan torsi yang menuju ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Karena ini pusatnya di sini, maka dia akan berputar ke sana. Jadi apabila dirotasi, perputaran rotasinya akan membentuk posisi seperti ini. Jadi ini saya putar, nah seperti ini. Sehingga kita bisa membuka nilai torsi F2Y akan menghasilkan nilai sebesar positif F2Y karena searah dengan jarum jam dikalikan R-nya. R yang dimaksud adalah R yang tegak lurus. Mana Bu R yang tegak lurus? Di sini. Nah, ini R yang tegak lurus dengan poros A. Maka besarnya inilah lengan gayanya. Lengan gayanya sebesar 4. Maka menghasilkan nilai F2Y dikalikan 4 meter. Nah, nanti kita akan hitung nilai akhirnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke F3. Nah, F3 di sini juga bisa terurai menjadi F3X dan menjadi F3Y. Nah, untuk F3X kita akan lihat terlebih dahulu perpanjangan gayanya. Nah, perpanjangan gayanya kita bisa tarik sampai di ujung ternyata. Nah, karena sampai di ujung, kita ulangi ketebalan garisnya ini untuk memperjelas bahwa ini gaya bisa diperpanjang. Berarti ketika porosnya ada di sini, maka perputarannya akan menghasilkan ke arah yang sini. Sehingga perputarannya saya gambarkan, inilah arah perputaran dari F3X. Karena arahnya searah dengan jarum jam, maka menghasilkan, kita akan tulis F3 itu menghasilkan dua kondisi. F3X menghasilkan torsi 3X yang besarnya positif, berarti langsung F3X dikalikan R-nya. Nah, R-nya diambil dari ujung perpanjangannya. Nah, ujung perpanjangannya di sini. Maka ini tegak lurus. Sehingga lengannya yang tegak lurus yang mana? Inilah lengan yang tegak lurus antara F3 dengan A. Ini yang tegak lurus. Sehingga 3X akan diberi pengali lengan gayanya sebesar 3. Nah, karena hasilnya positif, maka tanda positif tidak perlu saya tuliskan. Nanti kita bisa hitung nilai akhirnya. Kemudian kita tulis F3Y. Nah, untuk F3Y kita bisa lihat kondisi F3Y di sini ada pada posisi puncak atas ini. Nah, kalau diperpanjang, maka perpanjangan gayanya akan seperti ini. Nah, kenapa? Karena ujung A ada di sini, maka ujungnya juga di sini, perpanjangan gaya 3Y-nya. Nah, yang tegak lurus yang mana, Bu? Inilah yang tegak lurus. Sehingga F3Y memiliki lengan yang panjangnya sebesar 8. Karena di sini juga 4 meter. Maka lengan yang dimiliki oleh F3Y ini sebesar 8 meter. Sehingga bisa saya tulis F3Y menghasilkan torsi 3Y yang besarnya F3Y dikalikan 8. Nah, arah perputarannya kita lihat. Apabila porosnya berada di ujung yang satu, ujung ini, maka ketika diputar akan menghasilkan perputaran yang ke atas. Sehingga perputarannya menuju ke atas. Nah, inilah perputaran dari torsi milik F3Y. Sehingga karena berlawanan dengan jarum jam, maka nilai F3Y diberi tanda minus. Minus F3Y. Nah, untuk F4 perpanjangan gayanya bisa saya tarik ke sini. Nah, inilah F4.
Nah, karena F4 sudah kita ketahui, maka kita bisa lihat tegak lurusnya di sini. Dia tidak terurai karena sudah tepat arah yang tegak. Karena tegak lurusnya berada di situ, maka lengannya juga sama dengan yang ada di sini. Nah, inilah lengan miliknya F4. Nah, lengan milik F4 ini sepanjang 4 meter, maka kita bisa tulis F4 akan menghasilkan torsi 4 yang besarnya 4 dikalikan F4. Nah, kita bisa ketahui nilai masing-masing torsi apabila kita sudah mengetahui berbagai macam nilai yang ada pada torsi ini. Jadi berbagai macam nilai yang ada pada F1, F2, F3, F4 sudah harus ada. Sehingga sebelum kita memasuki F2X, F2Y, kita uraikan dulu apa itu nilai F2X dan apa itu nilai F2Y. Begitu pula F3X dan F3Y. Sehingga kita nanti akan bisa menghitung torsi total yang ada di poros A. Nah, untuk memperjelas, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana penguraian untuk mencari nilai F3X dan F3Y, begitu pula F2X dan F2Y. Nah, di sini arah yang berada dari F2Y. F2, maaf ya. Nah, F2 di sini terurai menjadi F2X dan F2Y. Nah, untuk mengetahui sudutnya, maka kita bisa lihat sudut yang ada di sini. Misal ini saya beri sudut alfa. Nah, sudut alfa di sini terbentuk dari sisi depan yang besarnya 4 meter dan sisi samping yang besarnya 6 meter. Nah, berarti kita bisa mencari sisi miringnya. Dari hasil perhitungan sudah diketahui hasilnya nanti akan menghasilkan nilai 2 akar 13. Maka kita bisa lihat sudut alfa yang ada di sini menghasilkan sin alfa yang besarnya 4/2 akar 13, yaitu 2 per akar 13. Sin alfa sudah diketahui, maka kita bisa menghitung cos alfa, yaitu 6/2 akar 13, menghasilkan nilai 3 per akar 13. Nah, selanjutnya kita bisa samakan nilai alfa di sini berada pada seberangnya. Seberangnya yaitu berada di sini, seberang sudutnya. Ini sudut alfa yang diketahui. Maka kita bisa melihat F2 terurai menjadi F2X, nilai F2X-nya besarnya menjadi F2 dikalikan sin alfa. Sedangkan kita tahu F2 tadi nilainya 10, yaitu dari hasil tambahan data. Sin alfanya 2 per akar 13. Maka dihasilkan nilai 20 per akar 13. Sedangkan F3X diperoleh dari F2X, maaf ini F2X ya, 2Y, F2 dikalikan cos alfa. Maka dihasilkan angka 10 dikalikan 3 per akar 13, menghasilkan 30 per akar 13. Sehingga kita bisa menghitung juga untuk F3-nya dengan kondisi yang sama, kita bisa hitung F3-nya dari penguraian yang sama dari metode F2. Ini F3. Nah, di sini terurai. Ini F3X. Lalu di sini terurai menjadi F3Y. Nah, kita bisa lihat sudutnya dari mana? Dari perpanjangan gayanya. Nah, ini saya beri sudut beta. Sudut betanya di sini adalah sudut diperoleh dari 8 meter. Sedangkan yang di sini sudut 6 meter. Maka kita bisa tahu beta di sini akan menghasilkan sisi miring yang panjangnya 10 meter. Sehingga kita bisa tuliskan sin beta diperoleh dari 6/10. Perbandingan sudut 6/10 menghasilkan 0,6. Sedangkan cos beta menghasilkan perbandingan sudut 8/10 yaitu 0,8. Maka kita bisa lihat beta akan sama dengan sudut beta yang di sini. Sehingga kita bisa lihat beta yang di sini juga sama. Maka F3X diperoleh dari F3 dikalikan cos beta, menghasilkan 10 dikalikan 0,8, yaitu 8 Newton. Sedangkan F3Y langsung ya 6 Newton.
Nah, dari sini kita bisa masukkan ke persamaan yang tadi kita sudah hitung di sini. Nah, kita masukkan nilai F2X. Nilai F2X sebesar 2 per akar 13. F2Y 30 per akar 13. Kita masukkan di sini. F2X minus berarti minus 20 per akar 13 dikalikan 3. Sehingga menghasilkan 60 per akar 13. Tapi ini minus ya. Selanjutnya F2Y, kita hitung F2Y di sini 30 per akar 13 dikalikan 4, maka menghasilkan 120 per akar 13. Karenanya positif. F3X kita hitung dari F3X 8 Newton. F3X diperoleh 8 Newton, maka kita masukkan ke sini menjadi 8 dikalikan 3, yaitu 24. Sedangkan untuk F3Y minus, berarti minus 6 dikalikan 8, yaitu 48 atau minus. Sedangkan F4 di sini tandanya tadi berlawanan. Nah, kita bisa lihat perputaran arah M4 itu berlawanan dengan jarum jam, maka ini minus. Sehingga dihasilkan 4 dikalikan min 10 sama dengan minus 40. Maka Anda bisa menghitung sigma torsi yang dihasilkan adalah seluruh torsi yang terjadi, yaitu torsi 2X ditambah torsi 2Y tambah torsi 3X plus torsi 3Y plus torsi 4. Nah, dari hasil ini Anda bisa menghitung secara keseluruhan untuk nilai akhirnya. Untuk contoh soal yang selanjutnya, kita ambil dari buku paket halaman 69 nomor 4B. Nah, pada hal ini, jari-jari sepanjang 0,5 meter untuk masing-masing lengan itu semua sama. Sehingga di sini kita beri tanda untuk masing-masing lengan saya beri 0,5 meter. Jadi semua lengan ini bernilai 0,5 meter. Nah, untuk mempermudah dalam proses perhitungan, kita akan lihat dulu apabila massa masing-masing partikel, jadi yang di ujung ini adalah massa partikelnya, masing-masing 3 kg. Nah, karena masing-masing 3 kg, maka kita bisa lihat semuanya ini akan menghasilkan rotasi apabila salah satu menjadi poros. Nah, di dalam buku ini, poros yang diminta adalah poros A dan A aksen. Jadi poros A dan A aksen ini seolah-olah menjadi satu sumbu. Nah, sumbu ini menjadi pusat perputaran. Nah, karena sumbu ini menjadi pusat perputaran, kita bisa lihat hasil perputaran yang terjadi. Kita akan tentukan dulu momen inersianya. Jadi yang ditanyakan adalah momen inersia. Berarti I yang terjadi atau I total pada poros A dan A aksen. Nah, hasil yang terjadi nanti apabila poros ini diputar, maka kita bisa tengarai dulu. Apabila di sini saya beri B, sini saya beri B aksen, ini C pasangannya, C aksen, ini D, dan di sini D aksen. Jadi nanti kalau diputar akan menghasilkan perputaran B akan berputar menuju B aksen. Begitu seterusnya untuk C dan C aksen. Dan juga D kan menuju ke D aksen. Sehingga apabila Anda bisa melihat untuk posisi D dan D aksen, jari-jarinya akan berubah menjadi ini. Ini RD. Dan ini RD aksen. Begitu pula untuk R miliknya B, lengannya itu menuju ke porosnya. Nah, ini RB, ini juga RB. Nah, nilai RD dan RB tidak sama dengan 0,5. Yang 0,5 itu adalah R dari C. Nah, ini 0,5 sama dengan yang di sini 0,5. Sehingga di sini kita bisa melihat rumus I itu adalah mr kuadrat. Nah, partikelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6
partikel dari B aksen, B, C, dan C aksen, D, dan D aksen. Perputaran yang dihasilkan apabila saya gambarkan nanti akan menghasilkan perputaran ini, dan di sini. Nah, perputarannya seolah-olah bentuk seperti ini. Nah, perputarannya seperti ini. Nah, perputaran yang terjadi dalam momen ini. Jadi muter, lalu kita bisa menghitung nilai momen inersianya. Nah, momen inersia ini ditentukan dari massa dan juga jari-jarinya atau lengan gayanya. Nah, lengan gayanya di sini tidak tegak lurus, maka harus diuraikan dulu. Karena di sini diketahui 45 derajat, maka di sini saya bisa gambarkan ulang untuk kondisi di sini C, di sini C aksen, lalu di sini adalah D, dan di sini adalah D aksen. Nah, ini aksen sebagai poros. Nah, di sini sudutnya sama, 45 derajat, 45 derajat. Maka kita bisa tahu panjang sisi dari poros menuju ke C itu 0,5. Sedangkan yang sudut miringnya juga sama, 0,5 sisi miringnya. Sehingga kita bisa menghitung panjang RD. Dan panjang RD aksen tentunya sama. Jadi RD akan sama dengan RD aksen. Dihitung dari mana? Dari posisi di sini 0,5, lalu di sini porosnya, dan di sini yang diminta, sedangkan di sini diketahui 45 derajat. Maka inilah RD. Nah, dari sini kita bisa ketahui RD itu memiliki sisi miring sebesar 0,5. Kita menggunakan sudut penggunaan sin. Maka sin 45 derajat sama dengan RD per 0,5. Nah, bisa saya pindahkan menjadi 0,5 sin 45 derajat. 0,5 sin 45 derajat menghasilkan nilai setengah dikalikan setengah akar 2. Maka hasilnya 1/4 akar 2. Ini adalah RD. Nah, apabila kita lihat posisi D dan D aksen itu sama dengan B dan B aksen. Sehingga karena seluruhnya simetris, kita bisa lihat bahwa RD sama dengan RD aksen. Begitu pula RB sama dengan RB aksen. Karena mereka bersama, maka semua nilainya sama dengan 1/4 akar 2 meter. Sehingga untuk menghitung inersia totalnya, kita bisa total inersia total diperoleh dari inersia C ditambah dengan inersia C aksen tambah dengan inersia D ditambah inersia D aksen ditambah I B plus I B aksen. Nah, untuk C kita bisa lihat jari-jarinya sebesar 0,5. Berarti sama dengan C aksen. Maka kita bisa lihat ya, IC sama dengan IC aksen sebesar M dikalikan R kuadrat. Tentunya R-nya R salah satu. Boleh C, boleh C aksen karena mereka sama. Nah, M-nya kita buka, seluruhnya memiliki massa partikel sebesar 3 kilo. RC-nya sebesar 0,5. 0,5 dikuadratkan. Maka menghasilkan nilai 3 dikalikan 1/4, yaitu 3/4 meter kuadrat kali kilogram. Nah, lalu untuk I miliknya D dan D aksen. Nah, sekarang ID dan ID aksen itu sama karena kondisinya simetris yang sama. Sedangkan kita bisa ketahui di sini juga sama dengan yang di sini. Karena sama, ini di sini adalah B, ini B aksen. Ini D, ini D aksen. Maka ya pasti IB akan sama dengan ID, akan sama dengan B aksen dan D aksen. Karena mereka semua nilainya sama, menghasilkan nilai sebesar massa dikalikan R-nya dikuadratkan. R-nya tadi sudah diketahui sebesar 1/4 akar 2. Maka dihitung 3 dikalikan 1/4 akar 2 kuadrat. Dihasilkan nilai 3 kali 1/16 dikali 2. Menghasilkan nilai 3
per 8 kg meter persegi. Sehingga I totalnya untuk masing-masingnya kita masukkan nilai satu persatu. Nah, karena IC sama dengan IC aksen, kita bisa ganti menjadi sigma I sama dengan IC plus IC. Berarti sama saja 2 IC. Ditambah ID dan ID aksen sama, IB aksen dan IB sama. Maka karena mereka semua sama saja dikalikan 4. 4 kali ID. Di sini ID ya. Nah, berarti bisa saya buka menjadi 2 dikali 3/4 ditambah 4 dikali 3/8. Hasilnya bisa kita hitung. Ini per 2, ini per 2. 3/2 tambah 3/2 menghasilkan nilai 6/2, yaitu 3 kg meter persegi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu ada pada buku paket halaman 71 nomor 18. Di dalam buku digambarkan bahwa ada roda dan juga sebuah keping. Jadi di sini ada roda. Jadi keterangannya berbeda ya, roda A dan ini keping B. Nah, karena keduanya merupakan jenis yang berbeda, maka kita bisa tentukan inersia dari roda A itu merupakan inersia dari silinder tipis berongga. Nah, silinder tipis berongga. Silinder tipis berongga memiliki nilai sebesar mr². Sedangkan untuk keping merupakan silinder atau inersia B merupakan silinder pejar. Inersia silinder pejar. Nah, inersia silinder pejar memiliki nilai sebesar setengah mr². Nah, karena di sini sudah diketahui, maka kita bisa melihat keterangan dalam soal yang lainnya. Untuk roda A memiliki massa 2 kg. Masanya 2 kg. Jari-jarinya sebesar 0,2 meter. Sebesar 0,2 meter. Kemudian untuk roda yang dikopel artinya memiliki satu poros, berarti nanti B akan menjadi satu dengan A. Nah, kecepatan sudut awal untuk perputarannya omega A sebesar 50 radian per second. Selanjutnya untuk keping B. Pada keping B memiliki massa sebesar 4 kg. Kemudian jari-jari dari B memiliki besar sebesar 0,1 meter. 0,1 meter. Kemudian omega B saat dia masih berputar sendirian belum bergabung memiliki besar 200 radian per second. Nah, dalam hal ini kita sudah ketahui bagaimana analisis dari masing-masing soal ini. Nah, kita bisa melihat yang diminta saat keduanya didorong, berarti keduanya didorong itu akan menghasilkan kondisi di mana mereka bergabung. Jadi roda A akan menjadi satu dengan roda B. Keping B. Ini saya tengarai dengan keadaan yang berbeda ya. Pada poros yang sama. Jadi porosnya tidak berubah, hanya kondisinya berubah. Maka perputaran mereka berdua akan sama. Jadi ini adalah kondisi awal, ini adalah kondisi akhir. Nah, yang diminta dalam hal ini adalah diminta menentukan kecepatan sudut akhir. Berarti tentunya kecepatan ini adalah kecepatan gabungan. Karena apa? Karena keduanya ini sudah menjadi satu kesatuan. Bukan lagi omega A dan omega B. Berarti ini adalah omega gabungan. Lalu yang kedua, apakah energi kinetiknya kekal? Nah, sekarang kita akan tinjau dari pergerakan ini apakah menghasilkan energi kinetik yang total kekal. Nah, sebelum itu
kita sudah dengar ada dua kondisi awal dan kondisi akhir. Berarti untuk kondisi awal, kita bisa melihat bahwa di sini berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut berlaku ketika kita bisa mengabaikan bagaimana percepatan sudutnya itu berubah. Jadi percepatan sudutnya atau perubahan omeganya itu tetap 0 sehingga nilainya tetap. Maka kita bisa buka menggunakan persamaan pertama untuk menjawab soal yang A. Ini saya beri soal A ya. Soal A dan soal B. Untuk menjawab soal yang A, kita bisa buka. Untuk soal A, kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut ini kita akan gunakan dalam proses awal masih memiliki keadaan yang terpisah. Sedangkan proses akhir menjadi kesatuan. Karena proses awal terpisah, maka akan memiliki dua momentum sudut. LA plus LB sama dengan L aksen. Di sini artinya momentum sudut awal akan sama dengan momentum sudut akhir. Nah, sehingga di sini saya buka, kita ingat bahwa persamaan L itu adalah I dikalikan omega. Nah, sedangkan energi kinetik yang diminta ini adalah energi kinetik rotasi yang nilainya setengah I dikalikan omega kuadrat. Nah, maka dari itu kita masuk ke sini, hukum kekekalan momentum sudut berlaku pada kondisi ini. LA kita buka menjadi IA dikalikan omega A ditambah IB dikalikan omega B sama dengan L aksen. Berarti karena gabungan, I-nya akan menggabung menjadi 1, IA ditambah IB dikalikan omega aksen. Nah, karena menggabung menjadi 1, kita bisa tinjau. Maka kita hitung dulu IA dan IB. Dari kondisi di sini silinder pecah, sedangkan yang satunya silinder tipis berungga. Maka kita hitung terlebih dahulu IA. Hitung di sini. IA memiliki besar mr kuadrat. Massa benda A 2 kilo dengan jari-jarinya 0,2 dikuadratkan menghasilkan 2 dikalikan 0,04, hasilnya 0,08 kg meter persegi. Sedangkan IB kita hitung dari silinder pejal sebesar setengah mr kuadrat. Maka nilainya setengah, masanya kita masukkan 4 kilo, R-nya kita masukkan 0,1 kuadrat. Nah, kita bisa buka, ini coret, dikalikan 2, hasilnya 0,02 kg meter persegi. Kemudian kita masukkan dalam persamaan yang selanjutnya untuk menghitung nilai omega akhirnya. Persamaan selanjutnya, IA kita bisa ketahui nilainya sebesar 0,08. Omega A besarnya 50 radian per sekon. Ditambah IB besarnya 0,02. 0,02 omega B sebesar 200. IA dan IB dijumlahkan 0,08 plus 0,02 dikalikan omega 1. Maka kita bisa hitung di sini 0,8 dikalikan 50 menghasilkan kondisi 4. Ditambah 0,02 dikalikan 200, 4. Nah, kita bisa hitung di sini 1 dikalikan omega aksen. Nah, kemudian kita hitung di sini 8, di sini omega aksen. Maka omega aksennya diperoleh sebesar 8 radian per sekon. Ini adalah omega akhir dalam proses pencarian dalam penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, selanjutnya apakah energi kinetiknya kekal? Nah, untuk menghitung energi kinetiknya kekal atau tidak, kita akan membandingkan dengan adanya delta EK. Apakah ada delta EK? Berarti kita hitung dulu EK awal. Nah, EK awalnya kita hitung dari EKA ditambah EKB. Dihitung dari setengah IA
dikali omega A kuadrat ditambah setengah kali IB dikalikan omega B kuadrat. Nah, berarti kita bisa hitung setengahnya bisa dikeluarkan menjadi setengah IA dikalikan omega kuadrat. IA kita masukkan nilai 0,08. Omega A kuadrat menghasilkan nilai 50 kuadrat. Ditambah IB menghasilkan nilai 0,02 dikalikan omega B yang besarnya 200 kuadrat. Sehingga kita bisa hitung nilai akhirnya sebesar di sini setengah, di sini 0,08 dikalikan 50 kuadrat, lalu ini menghasilkan nilai 1000. Maka hasilnya adalah 500 Joule. Sedangkan EK akhirnya kita bisa hitung menggunakan omega akhir, omega aksen. Nah, maka EK akhir dihitung dari EK total, yang mana nilainya setengah IA plus IB dikalikan omega aksen kuadrat. Nah, kita bisa mengetahui nilai akhirnya menjadi setengah dikalikan IA plus IB dikalikan omega kuadrat. IA plus IB-nya sudah dijumlahkan menjadi angka 1. Di sini kali setengah, omega kuadrat sebesar 8 kuadrat. Maka hasilnya 32 Joule. Sehingga terjadi delta EK. Delta EK-nya tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, jawabannya tidak kekal.